Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk presentasinya agak telat. Lanjut aja. Di sini saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan topik efek Tai Chi atau olahraga terhadap tidur pada orang dewasa yang menderita insomnia, uji klinis acak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Rusrita Suraribini dengan NIM 230630116, dengan rekan saya Abdan Syakuron dengan NIM 23060300123, dan yang terakhir Gofal dengan NIM 23060301114. Di sini dua teman saya nggak masuk, jadi saya sendiri yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang berikutnya ini ada pendahuluan. Pengertian dari insomnia tersebut itu seperti susah tidur atau merupakan salah satu gangguan yang dialami oleh lansia tersebut. Nah, keluhan tersebut tidak dapat bersifat sementara atau persisten. Nah, insomnia penyebab salah satu gangguan tidur jangka pendek, yaitu kecemasan atau stres. Menurut Saryono dan Widianti tahun 2011 dalam Radia tahun 2014. Lanjut, di sini untuk menurut Kaplan tahun 2007 dalam Sari tahun 2016, insomnia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada transit insomnia, itu seperti orang yang tidurnya secara normal. Yang berikutnya ada short term insomnia, itu seperti yang mengalami stres situasional, contohnya seperti berlangsung dalam 3 minggu dan akan pulih lagi seperti biasa. Yang terakhir ada long term insomnia. Insomnia ini berlangsung secara serius, perlu melakukan pemeriksaan umum. Lanjut, di sini saya akan membahas. Jadi salah satu penelitian menemukan bahwa pada tahun 2014-2018 uji klinis acak galengan kelompok paralel dan tertutup. Penilaian ini dilakukan di satu unit penelitian di Hong Kong. Nah, acara pada Agustus 2018 dan Agustus 2018. Nah, peserta yang memenuhi syarat berusia 80 tahun atau lebih dan memiliki insomnia kronis secara acak. Nah, dialokasikan dalam kelompok pelatihan Tai Chi, olahraga, dan kontrol. Untuk intervensi pelatihan Tai Chi dalam 12 minggu, latihan konversional 12 minggu, dan tidak ada kontrol kontervensi. Lanjut, ada penyebab gejala.
yang muncul antara 1 sampai 3 minggu disebut insomnia pendek dan gejala insomnia yang terjadi lebih dari 3 minggu diartikan sebagai insomnia kronis. Nah, ini menurut Ramadhani tahun 2014. Untuk penyebabnya tuh salah satunya ada faktor biologis, contohnya kayak penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Yang lanjut ada faktor psikologi seperti kecemasan dan juga stres. Lanjut ada faktor lingkungan seperti kurangnya tempat istirahat bagi lansia tersebut. Lanjut ada dampak insomnia. Dampak tersebut satu seperti faktor fisiologi seperti stres. Lanjut ada efek psikologis itu seperti gangguan mental dan juga kehilangan motivasi, depresi. Kehilangan motivasi seperti salah satu contohnya seperti kurangnya motivasi dari lingkungan tersebut atau juga orang tua. Lanjut yang ketiga ada efek fisik atau somatik dan yang terakhir ada efek sosial, contohnya kayak kurang dukungan. Lanjut ini ada tingkat remisi insomnia atau tingkat respon pengobatan, perubahan skor indeks kualitas tidur, SIBUR sebesar 5. Lanjut ada kesimpulan. Sebelum masuk kesimpulan, apakah dari teman-teman ada pertanyaan yang diajukan? Saya ingin bertanya. Ya. Nama saya Jadi Rambut Tamam dengan NIM akhir 124. Saya ingin bertanya, mengapa Tai Chi dianggap sebagai alternatif efektif untuk meningkatkan tidur dibandingkan dengan bentuk olahraga lainnya? Terima kasih. Halo, untuk pertanyaannya bisa diketik di kolom komentar. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Iya. perkenalkan nama saya Ahmad Selikan dengan NIM akhir 044. Seberapa besar dampak olahraga dalam mencegah insomnia pada lansia?
Terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa ditunggu sebentar. Oke. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Zaidan. Mengapa Tai Chi dianggap sebagai alternatif efektif untuk meningkatkan tidur dibandingkan dengan bentuk olahraga lainnya? Dianggap lebih efektif mungkin salah satu penelitian yang seperti tadi saya sudah bahas di slide pertama bahwa seorang penelitian yang meneliti di Hong Kong menemukan bahwa sebagian besar lansia itu sangat efektif untuk lebih melakukan aktivitas senam Tai Chi dibandingkan dengan senam yang lainnya karena Tai Chi itu memiliki banyak sekali manfaat seperti mengurangi tekanan darah dan juga stres, dan juga untuk Tai Chi ini banyak sekali udah di suatu penelitian udah ditemukan bahwa senam Tai Chi ini sudah lebih efektif dibandingkan dengan senam-senam yang lainnya. Mungkin seperti begitu. Oke, cukup. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, Ahmad Solikan bisa sebutkan pertanyaannya ulang. Atau bisa diketik di kolom komentar.
Untuk Ahmad Solikan ada enggak? Sudah aku ketik di kolom komentar Rosita. Oke, makasih. Langsung saja saya jawab untuk pertanyaannya Ahmad Solikan, seberapa besar pengaruh olahraga dalam mengatasi insomnia pada lansia? Eh, Menurut salah satu penelitian, itu insomnia berdasarkan studi kasus yang didapatkan itu sebesar 30% dari dari lansia yang mengalami insomnia tersebut. Kurang lebih seperti begitu sih. Baik, terima kasih Rosita. Sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman semua atas partisipasinya. Saya telah melakukan presentasi tersebut. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya presentasikan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila dalam PPT tersebut yang saya sampaikan mungkin kurang lebih seperti begitu. Dan mohon maaf juga untuk teman-teman yang bertanya apabila dalam penyampaian saya kurang lebih seperti begitu. Mungkin cuma itu saja. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Oh, wes.